Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu semuanya kelas 11, 12, dan 13. Apa kabar anak ibu? Sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu Retno pada pembelajaran tematik muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini adalah kita memasuki tema 8 tentang peristiwa alam dan subtema keempat, yaitu subtema yang terakhir mengenai bencana alam. Ya, anak ibu semuanya, apa itu bencana alam? Nah, sebelum kita lanjutkan belajarnya, mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi kita kecerdasan agar senantiasa kita ditambahkan kecerdasannya dan dijadikan oleh Allah kita sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Karena anak-anak yang soleh dan solehah adalah menjadi pembuka pintu rahmat bagi kedua orang tua dan kelak dapat menjadi kunci surga bagi papa dan mama. Mau ya semuanya anak ibu ya? Pasti. Yuk duduk yang rapi, kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Nah, pada subtema keempat ini yaitu tentang bencana alam, Bu Retno punya tujuan. Yang pertama, setelah anak ibu memperhatikan video pembelajaran ini, Bu Retno berharap satu, anak ibu dapat menjelaskan penyebab terjadinya bencana alam. Yang kedua, anak ibu dapat menyebutkan contoh-contoh bencana alam, terutama yang sering terjadi di Indonesia. Anak ibu sering mendengar ya berita di televisi, terjadi bencana alam di sana, terjadi bencana alam di sini yang menimbulkan keprihatinan bagi kita semuanya. Nah, yang ketiga, anak ibu dapat menjelaskan cara membantu korban bencana alam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang keempat, dalam materi ini juga anak ibu diharapkan mengulang kembali dapat mengungkapkan ungkapan terima kasih. Kemudian anak ibu juga diharapkan dapat membuat kalimat permintaan tolong dan menuliskan kalimat permintaan tolong. Nah anak ibu, itulah tujuan yang hendak kita capai. Marilah kita bersama-sama melanjutkan materi pada pembelajaran subtema 4 ini. Nah, kalian pasti sering mendengar tentang bencana alam ya. Lalu apa ya penyebabnya Bu Guru? Kok bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk membantu korban bencana alam? Karena kalau kita hanya sedih saja, lalu hanya kasihan saja, tidak memberikan wujud perlakuan kita dari sedih dan kasihannya, maka kurang baik ya. Maka kita harus mengaplikasikan rasa sedih dan perhatian kita kepada teman-teman kita yang mengalami bencana alam. Nah, penyebab bencana alam yang Bu Guru baca di dalam buku kalian juga ada 2 sayang. Yang pertama adalah terjadi karena peristiwa alam itu sendiri, karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang kedua juga dapat diakibatkan karena ulah manusia. Ulah itu apa ya? Disebabkan oleh perilaku, tingkah laku dari kita manusia yang menghuni alam ini yang kurang bertanggung jawab. Contohnya apa sayang? Misal bencana alam antara lain banjir yang sering melanda ibu kota Jakarta. Dan saat ini banjir tidak hanya melanda Jakarta, di setiap daerah, bahkan di daerah-daerah yang terpencil yang dulunya tidak pernah banjir, sekarang pun banjir. Apa penyebabnya? Penyebabnya antara lain adalah sampah yang dibuang secara sembarangan. Sehingga ketika terjadi hujan lebat, sampah-sampah itu mengalir ke sungai dan menyebabkan sungai-sungai tersumbat sehingga meluap kembali ke
dataran sehingga menyebabkan banjir. Nah, kira-kira anak ibu pernah nggak membuang sampah sembarangan? Ada yang pernah ya? Oh, alhamdulillah semuanya dapat membuang sampah pada tempatnya. Berarti kalian adalah anak-anak ibu yang terpuji, yang baik sekali ya. Biasakan membuang sampah pada tempatnya karena dapat memberikan akibat yang sangat buruk dari salah satu saja kita membuang sampah sembarangan. Ya, selanjutnya adalah bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia, yang sering sekali kalian dengar. Tadi Bu Nurul contohkan yaitu banjir. Nah, gambar ini sudah pernah tayang ya pada slide pada materi sebelumnya. Ini adalah contoh pemandangan ketika banjir. Jadi halaman yang biasa kita untuk berjalan, misalnya halaman sekolah kita, tidak ada air, itu airnya bisa mencapai lutut, ada yang bisa mencapai perut orang dewasa, bahkan bisa mencapai dadanya orang dewasa. Dapat dibayangkan kalau airnya sampai ke dada, berarti bagaimana rumah-rumahnya terendam oleh banjir. Bagaimana peralatan yang di dalam rumah itu? Kursi, lemari, kulkas, kemudian alat-alat sekolah, pakaian, tentunya semuanya menjadi basah terkena air banjir. Dapatkah digunakan lagi alat tulisnya? Buku-bukunya akan menjadi rusak karena terkena air yang meluap itu. Mungkin masih ada beberapa barang yang kita gunakan, tapi ada yang lebih dahsyat lagi, banjir yang dapat merobohkan rumah-rumah penduduk. Jadi betapa besar kerugian dari bencana alam yang sering terjadi. Hewan-hewan hanyut. Kalau sudah hanyut, bisakah mereka hidup? Tentunya hewan-hewan itu juga mati terbawa arus. Kasihan sekali ya anak ibu ya. Oleh karena itu apa yang kita bisa lakukan? Tidak membuang sampah sembarangan, lakukan. Yang kedua yaitu kebakaran hutan. Ini juga sudah pernah ibu guru bahas. Apa yang menyebabkan kebakaran hutan? Adalah kemarau yang panjang, mungkin membuang puntung rokok sembarangan, ya. Panas yang sangat menyengat dapat menyebabkan kebakaran hutan. Nah, ini berarti semata-mata adalah karena peristiwa yang terjadi oleh alam itu sendiri. Ya, selanjutnya yang Bu Guru contohkan adalah tanah longsor. Nah, tanah longsor ini terjadi karena pergerakan tanah. Mengapa dapat terjadi pergerakan tanah? Mungkin yang tadinya tanahnya ada tanaman-tanamannya, yang akar-akarnya dapat memegang tanah-tanah itu, tanamannya sudah ditebang secara sembarangan. Mungkin dijual untuk kayu bakar, mungkin dijual untuk menjadi kayu-kayu yang digunakan sebagai alat-alat rumah tangga seperti kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya, tapi tanpa seizin pemerintah. Sehingga hutan-hutan Suaka Marga Satwa ya, yang seharusnya untuk menjaga lingkungan dihabiskan sehingga lingkungannya terjadi tanah longsor. Ada lagi badai. Badai itu ada angin, tapi juga hujan besar, atau kemudian seperti angin topan, sehingga ada air yang melimpah, ada angin juga yang juga menimbulkan robohnya rumah-rumah. Ya, anak ibu ya, biasanya bisa melihat, kita menyaksikan di berita-berita. Ada lagi tsunami. Indonesia pernah mengalami tsunami yang sangat dahsyat, yaitu di Aceh ya. Tahunnya ibu guru lupa, tapi itu sudah lama, sekitar tahun 90 berapa ya. Nah, ketika itu tsunami itu terjadi dari laut yang kemudian ternyata terjadi ombak yang sangat besar luar biasa yang kemudian menyapu ke daratan dan menggilas rumah-rumah penduduk serta seluruh yang ada di daerah Aceh itu. Tapi subhanallah, apa yang Allah selamatkan? Masjid. Ya, mengapa? Allah melindungi, karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kuasa melindungi masjid itu tetap kokoh berdiri. Ada di gambar ya nak ya. Nah,
Ada lagi bencana alam yang Bu Guru contohkan di sini adalah angin puting beliung. Beberapa waktu lalu terjadi di daerah Bekasi, ada angin puting beliung. Nah, ini Bu Guru carikan gambarnya. Jadi anginnya itu seperti asap meliuk-liuk gitu ya, tapi sangat dahsyat dan menimbulkan angin yang luar biasa kencangnya sehingga mampu merobohkan rumah, kendaraan yang sedang berjalan terpelanting sehingga terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia dan juga di negara-negara lain ya. Nah, bagaimana kita bisa membantu korban bencana alam yang tentu mengalami kerugian yang sangat besar, yang tadi pakaiannya rusak, terbawa arus air, buku-bukunya rusak, mungkin televisinya, kulkasnya tidak bisa digunakan lagi, dan masih banyak lagi kerugian. Apalagi ada juga pasti yang rumahnya roboh ya. Nah, kita dapat membantu mereka yang mengalami bencana alam itu, antara lain Guru contohkan di sini dengan menyumbangkan pakaian-pakaian bekas layak pakai, atau paling bagus lagi adalah pakaian baru. Lalu juga bahan makanan, baik bahan makanan mentah maupun bahan makanan siap saji. Apa yang diperlukan mereka ketika mereka berada di pengungsian? Ada selimut untuk bayi-bayi mungkin ya, dibutuhkan pampers dan juga makanan bayi. Lalu yang tidak kalah penting adalah obat-obatan. Karena biasanya para korban bencana alam itu tinggal di pengungsian-pengungsian, di dalam tenda-tenda yang pasti tidak senyaman di rumahnya. Alat-alat rumah tangganya tidak ada, selimutnya tidak ada, sehingga mudah sekali mereka terserang penyakit, kedinginan, gatal-gatal, batuk-batuk, buang-buang air, dan lain sebagainya. Dan tidak kalah penting juga peralatan sekolah, air bersih, relawan yang membantu mereka dengan tanpa mengharapkan imbalan, yaitu biasanya diterjunkan bapak-bapak TNI, kepolisian, tim SAR, dan juga para relawan yang dengan sukarela membantu mereka mendatangi tempat-tempat terjadinya bencana alam. Dapat kalian saksikan, Guru tampilkan ada beberapa gambar bagaimana kita membantu korban bencana alam. Ini adalah tempat pengungsian korban bencana alam, entah itu banjir, tsunami, kebakaran dan lain sebagainya ya. Ada tenda-tenda di mana mereka tidur dengan apa adanya ya. Lalu ada tenda-tenda dari bapak-bapak TNI misalnya. Ada juga yang menempati balai desa atau kelurahan atau gedung-gedung sekolah yang jauh dari tempat kejadian, maka digunakan sebagai tempat tinggal mereka untuk sementara atau disebut tempat pengungsian ya. Selanjutnya adalah bantuan dari tim medis, pengobatan dan obat-obatan, karena pasti dari korban bencana alam itu tidak sedikit yang terluka, tidak sedikit yang meninggal dunia, tidak sedikit yang sakit dan sebagainya, sehingga diadakanlah tenda-tenda darurat dengan rumah sakit darurat, tenaga medis dengan sukarela datang ke sana, bidan, dokter, perawat dan lain sebagainya, dan juga pemeriksaan kesehatan untuk balita, bayi, orang tua yang mengalami sakit di tempat-tempat pengungsian tadi ya. Ini adalah bisa kalian lihat gambarnya nanti. Dan juga bantuan untuk mereka adalah alat-alat tulis, pakaian sekolah layak pakai dan sebagainya. Ini contohnya yang sudah dilakukan oleh masyarakat, yang juga dilakukan oleh kalian semua, memberikan bantuan berupa uang yang dititipkan melalui sekolah-sekolah, maka sekolah-sekolah menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Yang selanjutnya adalah bantuan dari bahan makanan. Perhatikan di sini ya, ada Bapak TNI, tim SAR menggotong bahan makanan menuju tempat terjadinya bencana alam yang tentunya dilaluinya itu sangat sulit. Ya, biasanya akses jalannya terendam air, akses jalannya rusak, sehingga harus ditempuh dengan berbagai cara, misalnya dengan
perahu kecil, dengan helikopter, dengan kendaraan-kendaraan yang bisa sampai ke tempat tujuannya. Nah, ini ada sembako, beras-beras, mie dan lain sebagainya ya. Ini adalah bantuan yang bisa kita berikan kepada mereka. Selanjutnya adalah pakaian, selimut yang diberikan oleh para dermawan melalui posko-posko pemberi bantuan. Selimut-selimut itu sampai ke sana, ada pampers dan lain-lain tadi ya nak ya. Dan karena banyak juga kerugian dari rumah-rumah yang roboh, maka ada juga bantuan yang diberikan berupa membangun kembali rumah mereka, tapi tentu tidak sebagus rumah mereka yang awal ya. Misalnya rumah mereka besar, rapi, indah, diberikan sementara rumah-rumah yang intinya terpenting dapat untuk tempat berteduh ya. Nih ada penggalangan dana, seperti anak-anak ibu kalau di sekolah ya, diberikan kesempatan untuk membantu korban bencana alam dengan membantu seikhlasnya, disampaikan kepada orang tua murid melalui surat edaran, dititipkan kepada kalian, dititipkan kepada sekolah, lalu sekolah menyampaikan kepada posko-posko bantuan untuk bencana alam. Mulia sekali. Mudah-mudahan apa yang pernah kalian berikan bantuannya, baik perorangan melalui sekolah atau papa dan mama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya apa lagi sayang? Selanjutnya pada materi ini juga anak ibu diingatkan kembali untuk dapat mengungkapkan ucapan terima kasih, membuat kalimat ungkapan terima kasih, dan menuliskannya dengan baik. Apakah itu ungkapan terima kasih? Yaitu ungkapan yang kita berikan, yang kita sampaikan kepada seseorang yang telah membantu kita atau telah memberikan kita, mungkin itu hadiah, penghargaan dan lain sebagainya. Dan di sini ada percakapan antara Lisa dan Mira ya. Kita dengarkan sedikit. Lisa, apa yang sedang kamu lakukan Mira? Jawab Mira, aku sedang mengemasi barang untuk disumbangkan di desa makmur yang terjadi bencana banjir. Bolehkah saya membantu? Kata Lisa. Jawab Mira, tentu saja. Terima kasih sudah membantu saya, Lis. Sama-sama Mira. Nah, di sini Mira mengucapkan terima kasih kepada Lisa yang mau membantu mengemas barang-barang. Nah, ketika kalian mendapat bantuan dari orang lain, kita juga harus mampu mengucapkan terima kasih dengan baik. Ada nggak anak ibu di daerah sini, Bekasi, yang pernah mengalami banjir? Ada ya, karena memang daerah Bekasi ini sering terjadi juga kebanjiran. Pasti anak ibu dapat mengalami langsung ketika mengalami musibah banjir. Tentu ada juga bantuan ya. Nah, anak ibu tidak lupa mengucapkan terima kasih. Ungkapan terima kasih tadi sudah Bu Guru sampaikan kepada siapa atau kapan saja, yaitu tadi saat kita dibantu orang lain, mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah dan lain-lain. Ketika kita membutuhkan bantuan dari orang lain dan orang lain membantu kita, maka kita tidak boleh besar kepala lalu tidak mau mengucapkan terima kasih. Itu tentu bukan sikap yang baik ya. Sikap yang baik adalah apapun bentuk bantuan yang kita terima, sekecil apapun, kita harus mengucapkan terima kasih. Yang selanjutnya adalah ungkapan permintaan tolong. Kita sampaikan kepada orang lain ketika kita membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain. Contoh di sini ada dua, yaitu Tony, tolong bantu saya mengisi tempat penampungan air. Berarti Tony di sini dengan temannya sedang membantu korban bencana alam mengisi tempat penampungan air ya. Yang kedua adalah Dodi, tolong bantu saya membersihkan ruangan kelas ya. Nah, mungkin kelasnya kebanjiran, maka bersama-sama membersihkannya, atau ruang kelasnya akan digunakan sebagai tempat pengungsian
korban bencana alam. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah pada kalimat permintaan tolong ditandai dengan kata tolong. Jelas ya anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Demikian anak ibu materi pembelajaran pada kali ini. Bu Guru ucapkan terima kasih atas perhatian anak ibu semuanya yang luar biasa. Salam sehat dan tetap semangat untuk anak ibu semuanya. Dan mari kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.